Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyelesaikan latihan soal berikut dengan metode Simplex. Metode Simplex adalah salah satu metode penyelesaian dari program linier dengan bantuan tabel, di mana setiap iterasinya didasarkan pada metode Gauss-Jordan. Sebuah percetakan ingin memproduksi iklan dalam bentuk leaflet, pamflet, dan brosur. Iklan dalam bentuk leaflet dan pamflet memberikan keuntungan masing-masing Rp2.000 per lembar. Iklan dalam bentuk brosur memberikan keuntungan Rp3.000 per lembar. Percetakan iklan memiliki 12 pekerja dan 16 mesin yang dapat beroperasi. Percetakan ini terdapat 3 tahapan, yaitu desain, printing, dan pengemasan. Desain untuk leaflet dan pamflet membutuhkan waktu masing-masing 1 jam, sedangkan brosur membutuhkan waktu 2 jam. Proses desain ini hanya dilakukan selama 10 jam per hari. Printing untuk leaflet membutuhkan 2 mesin, printing untuk brosur membutuhkan 3 mesin, dan printing untuk pamflet membutuhkan 4 mesin. Pengemasan untuk brosur dan leaflet masing-masing membutuhkan 1 pekerja, sedangkan pengemasan untuk pamflet membutuhkan 3 pekerja. Tentukan keuntungan maksimum dari produksi iklan. Dari soal tersebut kita memiliki 3 variabel input, di mana X1 kita misalkan sebagai banyaknya brosur yang diproduksi, X2 dimisalkan sebagai banyaknya pamflet yang diproduksi, dan X3 dimisalkan sebagai banyaknya leaflet yang diproduksi. Lalu fungsi tujuan yang kita miliki adalah memaksimumkan Z sama dengan 3000 X1 ditambah 2000 X2 ditambah 2000 X3, di mana konstanta dari setiap variabel input diperoleh dari harga cetak setiap jenis iklan yang diproduksi. Kemudian fungsi kendala dari soal tersebut yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 10, di mana pertidaksamaan fungsi kendala ini diperoleh dari waktu yang dibutuhkan untuk proses desain dari setiap jenis iklan. Fungsi kendala yang kedua yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 12. Pertidaksamaan fungsi kendala ini diperoleh dari banyaknya pekerja yang dibutuhkan dalam proses percetakan iklan. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 3X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 16, di mana pertidaksamaan ini diperoleh dari banyaknya mesin yang diperlukan pada proses percetakan iklan. Lalu kendala tersembunyi yang kita miliki yaitu X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Karena metode yang kami gunakan adalah metode Simplex, maka langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu mendapatkan model standar atau baku dari model kanonik yang kita miliki. Ciri dari bentuk model program linier kanonik yaitu setiap variabel keputusan non-negatif, kemudian setiap fungsi kendala berbentuk pertidaksamaan, dan fungsi tujuan berbentuk memaksimumkan atau meminimumkan. Untuk mendapatkan bentuk baku, kita perlu menyisipkan satu variabel slack karena pertidaksamaan dari fungsi kendala yang kita miliki bertanda kurang dari sama dengan. Sehingga diperoleh fungsi tujuannya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3000 X1 ditambah 2000 X2 ditambah 2000 X3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 dengan fungsi kendala yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah variabel slack ke-1 sama dengan 10. Kemudian fungsi kendala yang kedua yaitu X1 ditambah 3X2 ditambah X3 ditambah variabel slack kedua sama dengan 12. Dan 3X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 ditambah variabel slack ketiga sama dengan 16. Mengapa kita perlu menambahkan konstanta 0 pada variabel slack yang terletak di fungsi tujuan Z? Yaitu agar tidak merubah nilai dari persamaan Z yang kita miliki di awal.
Langkah selanjutnya yaitu membangun tabel simplex. Baris dari CJ diisikan dengan konstanta dari setiap variabel yang ada di fungsi tujuan yang kita miliki. Lalu pada kolom basis, kita isikan variabel pembentuk dari matriks identitas, di mana variabel pada kolom ini akan selalu berubah sesuai iterasi yang dilakukan. Kemudian pada kolom RHS atau right hand side adalah konstanta di sebelah ruas kanan dari persamaan pada setiap fungsi kendala yang kita miliki. Dan pada kolom tengah dari tabel diisikan konstanta dari setiap variabel dari fungsi kendala. Baik, untuk langkah selanjutnya itu menginputkan elemen 0 pada kolom JB. Kemudian kita akan mencari nilai ZJ min CJ dengan cara misalkan pada kolom X1 2 dikali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 3 kali 0 dikurangi 3000 sehingga diperoleh min 3000. Begitu pula pada kolom X2 diperoleh min 2000, kolom X3 min 2000, kolom S1 0, dan kolom S2 0, dan kolom S3 0. Karena permasalahan ini bertujuan untuk memaksimumkan, maka pilih nilai ZJ min CJ non-positif terkecil, yaitu pada kolom X1. Tandai kolom X1 ini sebagai kolom pivot. Kemudian, kita akan mencari baris pivot yang memiliki kriteria memiliki rasio non-negatif terkecil. Nilai rasio ini diperoleh dari hasil bagi ruas kanan dengan kolom pivot, seperti 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 1 sama dengan 12, 16 dibagi 3 sama dengan 16/3. Untuk itu, baris pivotnya berada pada baris pertama. Lalu, kita akan menghitung total dari ruas kanannya dengan cara 10 dikali 0, 12 dikali 0, dan 0 dikali 16, sehingga diperoleh 0. Baris pivot dan kolom pivot ini akan dilakukan eliminasi Gauss-Jordan atau operasi baris elementer dengan perhitungan setengah dikali baris pertama, min baris pertama ditambah baris kedua, dan min 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Eliminasi Gauss-Jordan tersebut akan memperoleh nilai pada tabel ketiga ini. Pada kolom CB baris pertama nilainya berubah menjadi 3000, begitu pula pada kolom basis baris pertama menjadi X1. Kolom X1 ini berubah nilainya, begitu pula dengan ZJ min CJ-nya menjadi 0. Dengan cara yang sama, nantinya akan diperoleh nilai kembar seperti ini. Karena ini bernilai kembar, maka kita dapat memilihnya salah satu. Misalkan kita pilih pada kolom X3 sebagai kolom pivot. Untuk memilih baris pivotnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu berada pada baris ketiga. Dan untuk total dari ruas kirinya, total dari ruas kanannya, yaitu 5 dikali 3000, 0 dikali 7, dan 1 dikali 0 dijumlahkan, sehingga bernilai 15.000. Lalu kolom pivot ini akan dilakukan eliminasi Gauss-Jordan atau operasi baris elementer dengan perhitungan 2 dikali baris ketiga min 1/2 dikali baris ketiga ditambah baris pertama,
min 1/2 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Selanjutnya, akan diperoleh tabel terakhir ini. Pada baris ketiga kolom CB berubah nilainya menjadi 2000, begitu pula pada kolom basis baris ketiga menjadi X3. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, pada baris ZJ min CJ, semuanya bernilai positif, sehingga iterasi pada metode simplex ini dapat dihentikan. Dan untuk total dari ruas kanannya bernilai 16.000, diperoleh dari hasil jumlah dari 4 dikali 3.000 ditambah 6 dikali 0 dan 2 dikali 2.000. Untuk itu, diperoleh nilai dari variabel basisnya, yaitu X1 sama dengan 4, X3 sama dengan 2, dan S2 sama dengan 6. Untuk variabel non-basisnya bernilai X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 0. Sehingga keuntungan maksimum dari produksi iklan ini bernilai 16.000. Baik, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.